Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan kami dua, aku Tika dan aku Ispan. Kita udah kedatangan Head of Learning and Development dari Filosofi Kopi, ada Rian Wibawa. Halo, selamat. Apa kabar Halo, Rian? halo Tribuners. Apa kabar Rian? Kabar baik. Kalian berdua apa kabarnya nih? Baik juga, Baik. pastinya dalam keadaan sehat ya. Mungkin Tribuners pada ada yang belum tahu. Iya, penasaran nih ya. Penasaran juga, boleh perkenalan singkat gitu. Boleh. Halo Tribuners, aku Rian Wibawa. Saat ini menjadi Head of Learning and Development di Filosofi Kopi. Mungkin kalau bisa dibilang sudah lumayan lama di industri kopi, sekitaran 7-8 tahun. 7-8 tahun. Itu Yes. dimulai dari Rian usia berapa? Sebenarnya awal jadi barista itu tahun 2011. 2011. Tapi awal jadi barista itu belum tahu sama sekali soal kopi. Oh, jadi berarti hanya dari nol. Berarti nol. dari nol. Jadi benar-benar hanya mau untuk cari pekerjaan sampingan, pengalaman pekerjaan. Waktu itu jadinya apply menjadi seorang part-time barista. Part-time barista. Yes. Penasaran nih, ini nge-play jadi barista tapi belum tahu tentang kopi. Ini gimana Iya, nih? Itu benar. Nah, banyak banget sebenarnya juga sama yang nanya seperti itu, karena kan sekarang ini jadinya aku benar-benar terjun di industri kopinya ya. Jadi senang juga di kopi, jadi ngulik juga, jadi penasaran dan lebih suka untuk minum kopi itu sekarang lebih ke filter coffee atau ice black gitu. Nah, sebelum aku kalau flashback lagi ke tahun 2011, mungkin aku nggak melihat pengalaman kopi itu jadi suatu hal yang penting untuk menjadi seorang part-time barista waktu itu. Dan waktu itu pun aku apply di salah satu chain coffee company yang cukup besar ya. Dan untungnya mereka pun tidak melihat bahwa kalau mau bekerja di sana harus punya knowledge mengenai kopi gitu loh. Dan akhirnya malahan ketika aku bekerja di sana, aku malah baru belajar mengenai kopinya gitu. Baru belajar mengenai kopi. Itu juga otodidak. Otodidak, dibantu juga karena lingkungan pekerjaannya bersentuhan dengan kopi. Terus juga banyak, kalau aku bilang banyak bermain ke kedai-kedai kopi lain juga sih. Jadinya menambah teman, kenal sama barista-barista dari coffee shop lain, saling tukar wawasan sama tukar knowledge gitu. Jadinya aku pun belajar dari mereka, mereka belajar dari aku. Gitu. Terus butuh berapa lama untuk, wah ini udah passionku ini. Kira-kira butuh berapa lama? Butuh berapa lama ya? Kalau dibilang 2011 jadi part-time barista, aku baru menemukan 2013 itu aku benar-benar suka sama kopi. 2013, 2 tahun. Yes, 2 tahun. 2013 itu aku di tahun dimana aku benar-benar belajar bahwa oh ternyata kopi itu ada sejarahnya, sejarah yang cukup panjang lah istilahnya. Terus juga ternyata dari setiap kopi yang kita minum tuh, misalkan dari berbeda daerah ternyata punya karakteristik rasa yang berbeda. Terus juga gimana tuh kopi diproses juga memiliki hal-hal yang berbeda. Jadi menurut aku kopi itu membuat aku jadi mau belajar lebih lagi dan ngulik lagi. Karena ternyata nggak cuma pahit loh gitu. Kadang-kadang dulu kan kita mikirnya, oh kalau dengar kata kopi, wah itu pasti pahit gitu ya. Ya. Atau kalau aku bilangnya dulu, itu minuman orang tua dulu biar nggak ngantuk ya kan. Atau kalau lagi mau Begadang ya. bener ya, kalau lagi mau begadang tuh harus banget minum kopi. Tapi ternyata pada saat aku coba explore dan mencari tahu, oh ternyata luas banget kopi itu gitu. Dan banyak banget yang bisa aku pelajari. Wow, ini udah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia perkopian. Ya, ini sebenarnya suka kopi sejak kapan nih? Suka minum kopi? Suka minum Suka kopi. minum kopi. Suka minum kopi bisa aku bilang di tahun 2013 itu jadinya. Oke. Aku jadi suka minum kopi. Tapi sebelum aku bekerja di tahun 2011, aku sama sekali nggak minum kopi gitu. Sama sekali nggak minum kopi. Wow. Wah. Jadi ya banyak orang yang terheran-heran juga ketika nanya perjalanan aku di industri kopi. Mereka pikirnya tuh dari awal memang aku suka minum kopi, akhirnya tertarik untuk jadi barista. Atau mungkin kalau teman-teman Tribuners mungkin tahu, mungkin di tahun 2011 dulu belum banyak orang yang tahu profesi barista. Nah, masih asing ya? Masih asing, bro. Okay. Barista itu apa sih? Barista itu yang bikin kopi ya. Ternyata orang dulu taunya adalah kalau bekerja sebagai seorang barista ya sebenarnya dibilangnya sebagai waiter atau waitress. Tapi ternyata sebenarnya tugasnya mereka adalah bikin kopi gitu loh. Mereka yang ahli dalam meracik lah, kita bilangnya meracik kopi gitu. Jadi awalnya pun aku
nggak tahu barista itu sebenarnya ngapain gitu loh. Sampai akhirnya bekerja 2013 aku lebih tahu soal kopi, mulai belajar sana dan sini. Ya akhirnya itu tadi benar-benar mungkin ya bisa dibilang nemuin passion dan merasa bahwa udah nih aku kayak nemuin industri yang pas nih gitu loh. Even mungkin kalau teman-teman sering nanya basicnya sebenarnya lulusan apa sih? Ya kan pasti kan ditanyanya lanjutannya ke situ. Aku tuh kuliah di jurusan International Business. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, walaupun sekarang relate ya karena dengan pekerjaannya dengan bisnis di kedai kopi, tapi pada saat jadi barista banyak yang mikir kayak, nggak relate deh. Karena kan barista itu kan lebih ke arah hospitality, lebih ke arah biasanya teman-teman yang kuliah di perhotelan yang biasanya itu jadi pekerjaan sebagai seorang barista gitu. Berarti sudah lebih kurang sampai terhitung hari ini udah 10 tahun. Iya, udah hampir 10 tahun. Berarti kan barista ini kan yang sepengetahuan aku ya, itu kan ada juga kontes-kontes. Iya. Kira-kira Rian sendiri pernah kontes di mana aja atau pernah menjuarai kontes apa aja mungkin? Oke. Ya betul banget sebenarnya pada saat jadi seorang barista, aku pun awalnya mikir jadi barista cuma kerja bikin kopi ya. Di kedai gitu ya dan serving customer. Ternyata malahan lanjut. Ada lombanya kita sebut ya, ada kompetisinya gitu. Ternyata menjadi seorang barista itu skill kita juga bisa kita tunjukkan di ajang kompetisi gitu. Dan kalau bisa aku sedikit menjelaskan, sebenarnya di ajang barista itu ada cabang-cabangnya kita bilangnya. Iya. Ada Barista Championship, ada Brewers Cup, ada Cup Taster, ada Latte Art, ada juga namanya Coffee in Good Spirit. Itu ajang yang bisa diikuti oleh seorang barista. Nah, waktu itu aku ikut Indonesia Brewers Cup di tahun 2015 akhir lah waktu itu. Skala nasional. Jadi waktu itu pertama kalinya Indonesia mengadakan Brewers Cup di tahun 2015. Lalu aku coba untuk ikut di ajang tersebut dan puji Tuhan bisa juara 1 waktu itu. Itu baru pertama kali ikut kompetisi? Pertama kali ikut kompetisi nasional. Tapi sebelumnya pernah sih ikut kompetisi lokal, maksudnya yang diselenggarakan sama asosiasi juga. Waktu itu Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Setelah itu baru ikut yang nasional. Juara satu waktu itu dan akhirnya mewakili Indonesia di tahun 2016 ke Dublin, Irlandia untuk berajang atau berkompetisi di World Brewers Cup. Ajang internasional. Berapa negara tuh? Berapa negara partisipan? Waktu itu ada 36 negara. Wow. Di tiap negara perwakilan 1 orang? Nah, uniknya nggak semua negara menyelenggarakan kompetisi. Jadi biasanya tergantung dari kesiapan negara tersebut dan industri kopinya. Jadi pada saat tahun aku ikut, itu hanya 36. Setahu aku setelah tahun 2016, yaitu di tahun 2017, nambah lagi negara-negaranya. Jadi itu balik lagi tergantung negaranya apakah dia menyelenggarakan kompetisinya atau enggak. Contohnya kayak Indonesia aja sebelum 2015 nggak ada tuh perwakilan Indonesia yang berlajang di World Brewers Cup walaupun kompetisinya udah ada gitu. Waktu 2015 baru ada. Finish di peringkat berapa hari? Waktu itu dari 36 negara aku masuk di peringkat 23 gitu. Jadi karena pengalaman pertama juga, aku ngerasa banyak hal yang bisa aku pelajari dari ajang tersebut sih gitu. Wow, itu ajang pertama Indonesia ikut berpartisipasi? Yes, ikut berpartisipasi tapi hanya di ajang yang Brewers Cup ya. Kalau yang ajang Indonesia Barista Championship, di World Barista Championship-nya di tahun-tahun sebelumnya Indonesia udah sempat ngirim perwakilan gitu. Tapi Indonesia Brewers Cup, yes, baru di tahun itu aku yang pertama. Brewers Cup-nya ini apa yang dinilai sama juri itu apa? Oke. Aku di sini nggak tahu. Oke. Mungkin kalau teman-teman sekarang datang ke coffee shop ada menu yang namanya manual brew, ya benar. Filter coffee, ya kan, yang diseduh dengan alat manual. Terus hasil jadinya memang cuma black coffee biasa, tapi yang diseduh oleh baristanya sendiri tanpa mesin. Nah, aku berkompetisi di ajang tersebut. Jadi aku ikut kompetisi menyeduh. Kita sebutnya kompetisi menyeduh lah ya. Di mana ada 3 juri yang akan menilai seduhan aku. Satu juri akan dapat masing-masing 1 seduhan. Jadi aku akan menyeduh 3 cupnya ya? 3 cup dengan kopi yang sama gitu. Dan dia akan menilai hasil seduhan aku gitu. Tapi nggak hanya hasil seduhannya, tapi juga ada presentasi. Jadi aku akan menceritakan sebenarnya kopi apa sih yang aku bawain,
dari daerah mana misalkan, terus juga ketinggiannya ketinggiannya berapa, terus juga cara seduh yang aku bawakan tuh kayak gimana, apa bedanya, dan apa efeknya ke hasil yang akan dia rasain. Wow, berarti nggak hanya rasa, tapi behind the story-nya ada behind the ya? story-nya juga ada, harus diceritain. Itulah, nggak simpel. Gitu. Yang kita Cuma buat minuman terus rasain kalau enak ya udah. Itu persiapannya, persiapannya berapa lama nih Rian? Dan ada mentornya nggak sih? Persiapannya, kalau ditanya persiapannya itu cukup lama ya kalau bisa aku bilang ya, kalau nggak salah hampir 6 bulan 6 itu bulan. persiapannya untuk aku mempersiapkan diri untuk berkompetisi. Kalau ditanya mentor, aku ada mentor sendiri gitu. Jadi kayak salah satu mentorku pun memang udah lama berkecimpung di dunia specialty coffee, dan beliau mengajarkan aku untuk gimana mengenal lebih jauh lagi di industri kopi, tentang kopinya, dan juga tentang kompetisi itu sendiri gitu. Tapi yang aku penasaran kan, kopi itu kan enaknya itu kan relatif. Mungkin misalnya kita ada kopi di sini, menurut Mas enak, menurut aku belum tentu. Setuju, itu aku setuju loh. Maksud aku, bagi aku di industri kopi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Semua tergantung dari preferensi kita. Enak atau enggaknya balik lagi. Mungkin ada yang suka minum kopi pakai gula, ada yang suka minum kopi pakai ditambahin susu sedikit, ada yang suka minum kopi pure black begitu aja. Ya itu preferensi masing-masing gitu, dan nggak ada yang salah dengan hal tersebut gitu loh. Nggak ada yang salah ya? Betul. Tapi kalau ngomongin udah ke kompetisi, ada standar yang udah dibuat lah ibaratnya. Jadi juri-jurinya pun dikalibrasi dulu. Jadi untuk menjadi juri pun nggak asal kayak saya mau dong jadi juri untuk ngetes atau nilai. Pasti. Tapi mereka dites dulu untuk kalau kopi rasanya seperti ini, itu nilainya berapa sih? Kalau kopi rasanya seperti yang lain, misalkan ada yang berbeda, itu nilainya berapa? Karena kalau ngomongin kopi sebenarnya ada nilai-nilai atau karakteristik yang dinilai di situ gitu. Ada aroma, ada flavor, ada acidity, ada body, ada aftertaste. Nah, itu semua yang dinilai sama juri pada saat kompetisi. Wow. Lebih kompleks ya jadinya ya, agak bingung ya mungkin ya. Nggak apa-apa sedikit intermezzo. Nah, berbicara mengenai kopi udah bertahun-tahun nih, berarti ini Rian udah sensitif dong dengan aroma-aroma kopi. Oh, ini kopi dari mana gitu? Biji ini. Kalau bisa dibilang sudah cukup bisa mengenali lah. Maksudnya mengenali dalam artian, kalau misalkan aku biasanya nyobain kopi, aku bisa kayak ngerasain, ini kopinya ini ada sedikit rasa lemon, asamnya itu seperti lemon. Dengan misalkan. hanya mencium gitu? Awalnya pasti kita butuh mencium dulu, karena sebenarnya yang paling penting itu aromanya. Karena kalau lidah kan cuma bisa asam, manis, pahit, asin. Tapi kan kita tahu rasa itu karena ada indera penciuman, penggabungan antara indera pengecap sama indera penciuman. Jadi ketika kita cium aroma pun sebenarnya kita bisa meng-capture apa sih nanti yang akan gambaran awalnya apa sih nanti yang bakalan kita dapat dari secangkir kopi itu. Gitu. Ini Rian sering nggak minum kopi? Tiap hari minum kopi atau seminggu sekali atau gimana nih? Sehari berapa kali? Rekor sehari itu pernah minum 6 sampai 7 gelas kali ya. 7 gelas. 6 sampai 7 gelas. Iya. 7 cup. Gelas ya? Gelas sih ya, gelas. 6 sampai 7 gelas itu masih normal nggak kira-kira tuh? Kalau di Medan? Untuk aku kayak enggak. Aku nggak ngerti dengan kopi. Tapi biasanya kalau satu hari pasti aku akan minum kopi sih. Pasti? Gitu, pasti akan minum kopi. Itu untuk santai atau? Kira-kira kapan waktu yang paling tepat untuk minum kopi ya? Minum kopi. Biasanya kalau aku weekdays minum kopi itu sebelum kerja. Ya. Sebelum kerja. Karena biasanya kalau di rumah kan punya alat seduh sendiri. Jadi bangun tidur biasanya nyeduh kopi dulu, minum, baru siap-siap lalu berangkat kerja gitu. Jadi untuk memulai hari lah biasanya kalau weekdays. Tapi kalau weekend ya tergantung waktunya aja lah. Kalau lagi pengen ayo kita nyeduh kopi, kadang-kadang bisa juga sore untuk nyantai terus sambil minum kopi deh. Itu bisa sampai 7 gelas itu kira-kira malamnya tidur apa nggak? Nah ini nyambung juga pertanyaannya. Kira-kira itu memang bener nggak itu bisa ganggu jam tidur? Bagi beberapa orang aku lihat memang ada pengaruh ya. Ketika mereka minum kopi itu mereka jadi bukan susah tidur ya, jadi lebih ya maksudnya jadi nggak ngantuk gitu ya. Karena kan memang ada kafein dari kopi gitu.
Tapi ada juga yang memang orang-orang ketika udah habis minum kopi nih, Yo tidur tetap aja. tidur aja gitu loh, karena memang batas toleransi di tubuh kita untuk mentoleransi kafein ternyata beda-beda gitu loh. Ada yang mungkin minum 1 gelas itu udah kayak jantungnya langsung deg-degan gitu kan, langsung nggak bisa tidur sampai subuh, sampai pagi lagi gitu kan. Tapi ada aja yang kayak aku minum 2-3 gelas tidur aja gitu, ada juga yang kayak gitu. Itu kira-kira bisa disiasatin nggak? Kira-kira aku pengen minum kopi banyak gitu. Maksudnya misalnya nih ada yang Tapi mau tidur. Nah, sebenarnya kalau misalkan batas toleransi tubuh ke kafein itu tidak terlalu tinggi atau memang nggak terlalu bisa mentoleransi, kopi itu sebenarnya ada yang namanya decaf. Decaf. Oke. Decaf itu berarti kopi itu udah di reduce kafeinnya. Gitu. Cuman mungkin memang akan jarang banget sih untuk bisa nemuin kopi-kopi yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau ditanya ada atau enggak, ada. Ya, kopi yang diproses untuk mengurangi kadar kafeinnya gitu. Wow. Nah, ini kan Rian nih udah pasti udah mencicipi berbagai macam kopi, biji kopi nih ya. Nah, apa nih kopi favorit Rian? Kopi favoritku kalau bisa dibilang adalah Sunda Aromanis. Sunda Aromanis. Aromanis. Itu Kenapa kopi dari Jawa Barat. Oke. Itu adalah salah satu kopi yang membuat aku jadi tertarik untuk belajar lebih jauh soal kopi. Berarti dari awal itu ya? Pertama kali aku nyoba kopi, bisa aku bilang aku nyobainnya Sunda Aromanis. Terus yang kedua, itu jadi salah satu kopi aku yang aku bawain di kompetisi di tahun 2018 waktu regional barat, dan akhirnya aku bisa juara 1 di regional barat. Jadi punya banyak banget momen-momen cerita di biji itu ya. dari kopi tersebut yang jadi memorable buat aku sendiri. Selain rasanya yang juga enak. Betul. Terus sekarang udah menjabat sebagai Head of Learning and Development dari Filosofi Kopi. Itu kira-kira apa job desk dari Head of Ngapain sih Learning itu? Development? Oke, ya seperti aku bilang tadi, aku sekarang jadi Head of Learning and Development di Departemen Learning and Development itu. Aku sekarang bertanggung jawab untuk satu mungkin training human resource yang ada di Philcop gitu ya. Salah satunya barista. Salah satunya mungkin yang di Medan ini, ketika sebelum kita opening ya pasti doing training dulu untuk tim yang akan ada di sini. Terus juga biasanya aku akan nge-create SOP, Standard of Procedure di operational kedai mungkin, atau mungkin apapun yang berkaitan dengan company-nya itu sendiri. Terus juga aku bertanggung jawab untuk membuat menu minuman. Oke. Gitu. Nggak hanya kopi. Nggak hanya kopi dong. Nanti Berarti ini bisa lebih nyobain. luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Wow. Dan ini kan ada nggak sih racikan-racikan dari Rian? Di mana? Di Filosofi Kopi Medan? Filosofi kopi dan Semuanya? ya. Oke, ada. Biasanya Dan story-nya nih mungkin ya. biasanya itu aku bikin, aku sebut itu seasonal beverage. Seasonal beverage itu jadinya biasanya akan aku ganti tiap ya mungkin per 3 bulan, per quarter ya. Oke. Nah, biasanya aku akan bekerja sama tim aku untuk apa nih yang mau kita buat berbeda gitu, yang hanya kita highlight selama 3 bulan gitu. Jadi Gimana kalau permintaannya itu tinggi? kalau permintaannya tinggi, Dijadikan menu tetap? malah serunya kalau misalkan aku bawa lagi tuh tahun depan. Jadi orang-orang kayak nunggu nih. Jadi kangen ya. Kangen, ada lagi nggak sih? Oh, bisa tuh nanti tunggu misalkan di bulan yang sama tapi di tahun berikutnya gitu. Jadi kan orang merasa bahwa memang worth it untuk ditunggu-tunggu nih ya, minuman-minumannya gitu. Nah, ini kan udah terhitung 10 tahun di industri kopi. Iya. Kira-kira Rian pernah ngerasa bosen nggak dengan kopi gitu? Tiap hari mantengin kopi Pengen main terus musik ya. lah, tiba-tiba maksudnya pindah ke industri lain. Pengen cobain yang lain gitu. Jenuh itu pasti ada ya kalau aku bilang ya, pada saat nggak cuma aku yang berkecimpung di industri kopi. Bagi teman-teman mungkin yang punya pekerjaan yang lain di luar industri kopi tapi udah melakukan itu selama puluhan tahun, mungkin pasti ada rasa jenuhnya. Tapi bagi aku sendiri, aku pernah merasakan jenuh di kopi. Tapi akhirnya aku coba merefleksi balik ke diri sendiri gitu loh. Apa sih sebenarnya yang belum aku pelajarin gitu loh. Kadang-kadang kan jenuh itu kita yang buat ya. Maksudnya kita yang buat adalah karena kita sendiri udah
nggak mau lagi nih, mau belajar apa lagi, mau cari tahu apa sih di industrinya gitu loh. Padahal masih ada yang Padahal masih ada banyak banget yang sebenarnya ternyata belum kita pelajari gitu loh. Dan akhirnya kita cuma berpikir bahwa udahlah industrinya cuma gini-gini doang. Udahlah mungkin kerjaannya cuma ya seperti ini aja. Akhirnya bagiku kata jenuh itu sebenarnya kita sendiri yang buat dan kita sendiri yang batasi diri kita sendiri gitu loh. Sedangkan source-nya banyak, tapi kitanya aja nggak coba mau gali lagi gitu. banyak ditahu ya. Yes. Nah itu mungkin yang sebenarnya kalau aku bisa bilang banyak terjadi di barista-barista sekarang juga gitu loh. Banyak banget kadang-kadang yang sering nanya ke aku, gimana sih caranya untuk mengatasi jenuh di industri kopi. Bagi aku gampang, gali lagi gitu loh. Apa sih yang belum tahu? Apa sih yang belum pernah dicoba di industri ini gitu loh. Sebenarnya nggak hanya di industri kopi, kayaknya di semua industri Betul. wajib diterapkan Betul, juga. betul. Karena kalau bisa aku bilang, kenapa aku ikut kompetisi di tahun 2015 akhir itu salah satu saran yang dikasih mentor aku ketika aku bilang, aku jenuh deh kayaknya di industri ini gitu loh. Oke, berarti itu di titik jenuh ya? Yes. Oke. Waktu itu aku berasa, jenuh ya kayaknya di industri ini kayak cuma begini-gini aja, aku kerja. Saat itu lagi menjabat menjadi seorang supervisor di sebuah kedai toko. Aku ngerasa stuck, ngerasa jenuh. Ketika aku cerita, mentor aku cuma bilang, kenapa nggak coba hal baru? Kenapa nggak coba kompetisi? Kenapa nggak coba gali lagi hal-hal yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya? Dan bener aja gitu loh, akhirnya malah membawa pengalaman dan experience baru ke aku gitu. Wow. Dan sampai di titik ini Rian udah menjabat sebagai Head of Learning Development dan juga mengikuti ajang-ajang kompetisi sampai ke luar negeri nih ya Rian ya. Dan kita penasaran juga nih, pernah nggak sih Rian berada di titik terbawah dari di kehidupan Rian? Dan gimana di industri kopi ya? Dan gimana cara Rian untuk bisa bangkit kembali? Pernah. Dan ini mungkin nggak banyak orang yang tahu. Oke. Ya mungkin ya karena orang melihat aku kayak pernah juara yang enak-enaknya gitu. ya juara di Brewer, seorang barista yang pernah menjuarai sebuah kompetisi, pernah kompetisi di World. Semuanya membahas itunya aja. Sedangkan aku pun pernah mengalami kegagalan sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang setelah 2016 itu aku menang wakil Indonesia, 2017-nya aku coba ikut lagi kompetisi nasional lagi di cabang yang sama. Di saat itu, tahun itu aku gagal. 2017 aku gagal. 2017 itu aku gagal di kompetisi nasional, bahkan nggak masuk final. Jadi terhenti di babak semifinal waktu itu. sampai di semifinal. Gitu. Nah itu pukulan terkeras bagi aku di. Habis juara kan? Ya setuju, betul banget gitu loh. Setelah juara 2017 masuk final pun tidak gitu loh. Ketika ekspektasi orang terlampau Tinggi. Betul, ketika ekspektasi orang melihat bahwa ini kan yang juara waktu itu gitu loh. Lalu 2017 ternyata akhirnya malah gagal segagal-gagalnya waktu itu aku bilang. Itu momen terendah mungkin ya di perjalanan aku. karir sebagai Secara karir, secara ya itu tadi apa yang aku coba istilahnya perjuangkan waktu itu, ya akhirnya malah menemukan kegagalan saat itu. Tapi balik lagi aku mencoba berpikir positifnya, kenapa sih aku bisa gagal gitu loh. Kenapa sih kok nggak masuk ke final gitu? Kenapa sih di tahun 2017 itu nggak semulus setahun sebelumnya? Ternyata satu yang aku temuin memang pada saat tahun 2017 itu karena aku sibuk bekerja juga, aku nggak ada waktu latihan. Oke. Gitu, nggak ada waktu latihan, preparationnya pun bisa terbilang buru-buru, memaksakan, nggak maksimal, nggak matang, akhirnya ya gagal gitu. Dari situ aku ngerasa bahwa ya udah memang salah dari aku sendiri gitu loh. Berarti memang proses itu sangat dibutuhkan ya, latihan. Betul. Terus akhirnya karena kegagalan itu malah aku coba jadiin motivasi untuk kembali lebih kuat lah, lebih baik lagi di tahun berikutnya gitu. Support keluarga gimana nih Rian? Support keluarga, kalau dari keluarga menurut aku support dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Untuk awal-awal kira-kira support nggak? Waktu awal barista nih. 2011. Untuk awal-awal ya.
untuk awal-awal Kalau sekarang ya udah support lah. Ya. Waktu awal jadi barista paling awal nih. awal-awal ditanyakan, dipertanyakan kerja ngapain sih jadi barista gitu loh. Terus apa yang Rian jawab? aku cuma jawab aku suka. Aku suka dengan pekerjaan ini, aku bilang gitu. Aku suka dengan pekerjaan ini. Ketika aku dipertanyakan kenapa kok nggak kerja di tempat lain, malah jadi nyemangatin diriku untuk kayak aku bisa deh sukses di sini deh. Berarti udah ada ini ya pandangan. Iya. Jadi malah jadi memacu gitu, Tapi memacu. itu terlalu tinggi resikonya. Kenapa? Terlalu tinggi resiko. Kenapa terlalu tinggi? Ya ketika misalnya kita gagal, Ya itu tanggung jawab ya aku. mereka kan gitu. kalau bilang kan aku bilang. Nah, tapi aku lebih merasa lebih memikirkan bahwa dari omongan orang itu, ya kan aku yang jalanin ya. Jadi lebih baik aku mikirin di mana aku bisa fokus sama kerjaan aku serius untuk meniti karir di industrinya, aku serius untuk bisa terus lebih baik dari tahun ke tahun, ya, dari ikut kompetisi, ternyata bisa berkarir juga di industrinya gitu loh, punya apa istilahnya jenjang karir yang jelas gitu loh. Karena dulu kan sempat dipikirnya adalah menjadi seorang barista emang bisa jadi apa lagi sih gitu kan, ujung-ujungnya paling cuma bisa bikin kopi. Ternyata enggak kan, ternyata aku bisa jadi store manager, aku bisa sekarang jadi learning and development, jadi seorang trainer gitu, nggak hanya cuma bikin kopi gitu. Balik lagi ya, kalau misalkan ada kegagalan nantinya, ya gimana caranya kita perbaiki lagi kegagalan itu untuk jadi lebih baik lagi gitu. Wow. Dan ini kan Rian udah berkecimpung di dunia bisnis perkopian lah bisa dibilangnya. Dan perlu Rian tahu juga di Kota Medan ini udah menjamur nih ya. Banyak menjamur banyak banget coffee shop yang baru nih. Nah, Rian lihat gimana nih potensi coffee shop saat ini? Masih bagus kah atau? Kalau bagi aku ngelihat bahwa kalau buka coffee shop, bagi aku semuanya kalau misalkan punya planning buka coffee shop pasti ada potensinya, tapi balik lagi harus didasari dengan planning yang matang sih. Planning yang matang. Betul, ya. planning yang matang, karena untuk membuat sebuah coffee shop bukan hanya menjual kopi. Oke. Di situ banyak sekali aspek-aspek, nggak hanya kopinya gitu kan. Ada orang yang bekerja di dalamnya, baristanya, gimana baristanya bisa men-treat customer dengan baik, lalu juga customernya nyaman atau enggak dengan ambience-nya, dengan tempat kita gitu loh. Gimana caranya kita bisa membuat tempat kita itu mungkin nggak berbeda terlalu banyak, tapi sedikit berbeda dengan tempat lain gitu. Karena kan yang tadi dibilang coffee shop udah banyak banget ya. Makanya kalau aku ditanya mau nggak bikin coffee shop, sebenarnya mau, tapi memang butuh planning yang matang gitu loh. Benar. Dan gimana caranya kita bisa membuat Planning itu berbeda dengan planning orang lain Yes. yang mau buat hal yang sama. dan akhirnya kita punya ciri khas yang berbeda dengan Ciri coffee shop khas. yang Itu lain sulit. gitu loh. Itu Dan yang tersulit. akhirnya customer atau peminum kopi akan, ya nggak hanya peminum kopi sebenarnya sih, aku pengennya misalkan ya teman-teman yang mau coba belajar kopi atau mau nyobain kopi untuk pertama kalinya itu bisa datang ke tempat kita gitu loh. Wow. Yang Iswan, aku penasaran nih. Ini kan Rian dari awal nih jadi barista, Iya. ya kan? Bertahun-tahun nih, 8 tahun ya menjadi barista. 8 tahun. Sempet pernah dikomplain nggak sih sama konsumen? Nah, Iya, tapi penasaran nih. jangan jawab dulu, kita break dulu. Nah, Rian ini kan udah lama nih berkecimpung dalam dunia perkopian dan mengawali dari dunia barista di Iya. sebuah coffee shop. Nah, kita penasaran nih, Rian pernah dikomplain nggak sih sama konsumen? Kalau nanya pernah dikomplain apa enggak, sering. Sering. Oke. Sering nemuin komplain-komplain. Udah itu menurut aku kalau udah bekerja nggak hanya di coffee shop kali ya, mungkin kalau restoran, even jasa, Oke. bidang jasa pun pasti pernah mengalami yang namanya dikomplain customer. Tapi bagi aku malahan ketika aku dapat sebuah komplain, aku menghandle komplain itu ibaratnya apa ya, mengimprove diri aku untuk jadi lebih baik lagi Oke. gitu, dan juga belajar gitu sebenarnya, oh ternyata karakter customer itu beda-beda gitu. Tapi jujur jauh sebelum itu ketika aku pertama kali jadi seorang barista, aku takut untuk aduh gimana ya kalau ada customer komplain ya. Aku bukan takut bikin kopinya, Oke. tapi malah takut kalau misalnya aduh gimana ya kalau customer ada yang komplain ya, aku harus ngapain Iya. ya. Karena kan itu sebenarnya nggak ada ibaratnya apa ya, nggak ada operational manual booknya lah. Kalau misalkan customer Iya. komplain itu
Iya. Sebenarnya Sebagai apa pedagang. gitu, kita ngomongnya kayak gimana gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, aku udah mengenal produk dan semuanya. Ketika ada customer komplain, ternyata aku bisa kok untuk bisa menghandle komplainan itu gitu. Biasanya yang paling sering dikomplain tuh apa, Rian? Kalau dulu jadi barista karena mungkin trafficnya ramai ya, biasanya minumannya ketuker, Oke. ya atau Nggak salah, terlalu- nggak terlalu ini ya. merusak reputasi Anda sebagai barista. Gitu. Kalau barista, kalau rasa tadi yang dikomplain barulah. Langsung ke ininya ya. Tapi sempet aku pun pernah kok dikomplain kalau misalkan kayak, aduh mas, misalnya aduh kak ini rasa kopinya kayaknya kurang deh. Nah, itu. Gitu. Tapi ketika ada customer yang komplain seperti itu, ya aku ngerasa, walaupun aku sebenarnya ngerasa enggak kok itu semuanya udah aku lakuin sesuai gitu loh. Tapi itu enggak yang aku lontarin ke customernya gitu loh. Tapi aku lebih ke arah, oh oke pak, kak kalau misalkan ini kurang enak ya udah saya coba buatin lagi yang baru ya. Oke. Gitu. Ketika aku coba buatin yang baru pun pasti aku nanya lagi, gimana kak, udah sesuai belum rasanya? Gitu. Pokoknya aku akan membuat gimana caranya, ya udah hasil buatanku itu ya sesuai sama apa yang dia inginkan gitu loh. Oh. Dan ini kan Rian mulai jadi barista itu 2011 dan Ya. memang udah yakin nih bakal jadi dunia perkopian kan. Pernah nggak sebelumnya mikir, sebelum dari dunia barista ini mikir cita-citanya mau jadi apa? So, kan jurusan pebisnis gitu. Pernah nggak di luar Cita-cita perkopian? Aduh, kalau dulu kecil cita-citanya jadi tentara sih. Tentara. Cita-citanya ya. Oke. Oh dulu pernah tuh ulang tahun aku waktu masih umur 5 tahun itu dibeliin satu set baju tentara karena saking Sukanya. gitu. Cuman ternyata nggak kesampaian gitu Oke. kan. Tapi waktu di momen kuliah, masa-masa kuliah, aku kepikirannya, oh kayaknya aku akan berakhir untuk bekerja mungkin di sebuah perkantoran, Oke. di sebuah company yang fokus ke yaitu apa yang aku pelajari gitu loh. Cuman ya itu tadi ternyata apa yang aku jalani membuat apa yang aku pikirkan jadi berbeda gitu. Karena sebelumnya nggak pernah terpikirkan sama sekali untuk bisa berkarir di industri ini. Dan dunia perkopian ini membuka jalan Rian Membuka ya. jalan. Bisa keliling nih. Betul. Dan ini kan Betul. Rian nih lagi ada stay di Medan nih. Iya. Ini lagi ngapain nih? Nah, buat teman-teman Tribuners Medan, jadi aku memang lagi ada di Medan saat ini untuk proses pembukaan filosofi copyright yang pertama di Medan. Gitu. Jadi aku di sini dari proses mentraining sampai juga ketika operasional berjalan, aku stay di sini dan serunya juga bisa ketemu teman-teman di Medan yang datang ke filosofi copyright Medan selama beberapa hari ini. Gitu. Jadi jangan lupa mampir. Nah, kita udah kembali lagi nih di Smart Camp, cakap-cakap anak muda bersama Rian Wibawa. Ini ada apa nih? Oke, so Tribuners, di sini aku udah siapin ada 4 minuman yang memang teman-teman Tribuners di Medan mungkin bisa nemuin nanti di filosofi copyright. Di sini aku udah siapin ada e-kopi yang pertama, lalu es susu regal, ada nasalo, lalu es SML. SML. Yes. Nah, sebenarnya kenapa aku pilih 4 ini? Dari di minggu openingan kita atau pembukaan awal kita, ternyata banyak teman-teman di Medan ini suka banget dengan keempat minuman ini. Keempat ini. Yes, makanya aku coba bawain di sini juga biar bisa nyobain. Siap. Iya nggak? Kalau ini apa nih? Nah, ini e-kopi. E-kopi. Nah, e-kopi ini salah satu yang juga signature dan recommended dari kita. Ini adalah es kopi susu. Base-nya kopi dengan gula aren biasanya gitu. E-kopi ya? E-kopi. E-kopi. E-kopi gitu. E-kopi. Jadi Kalau penamaan menu itu Rian juga nggak? penamaan itu sebenarnya aku lebih biasanya brainstorming sama tim marketing sih. Karena aku maunya kan dari tim marketing dan branding itu menurut mereka mana sih nama yang menurut mereka bisa lebih apa ya istilahnya ya eye catchy ke customer gitu. Jadi customer penasaran, jadi customer mau tahu. Nah mungkin kalau tadi
teman-teman dengerin ada sedikit yang mungkin ini apa sih, kok ada Nasalo, Iya. kok ada SML gitu kan, kok ada Ekopi gitu. Nah, Ekopi sendiri sebenarnya ini kalau aku nggak salah ya, ini adalah sebenarnya sebelumnya kalau nggak salah Niji itu sempat bikin lagu buat soundtracknya Filosofi Kopi dengan judul Ekopi gitu. Oke. Oh. Jadi akhirnya ketika kita bikin menu es kopi susu ini, ya udah kita namain aja ya Ekopi waktu itu. Inisiasinya juga dari Ciko gitu, untuk namain si es kopi susu ini dengan nama Ekopi gitu. Ini jadi salah satu signature kita juga di Filosofi Copyright gitu. Nah, biar nggak lama-lama lagi, silakan dong, cobain dong diminum. Wow. Yang mana dulu nih, silakan mau coba satu-satu atau gimana? Penasaran ini ya dulu. Iswan ya. Ini dulu. Mau coba yang es kopi susu? Ya. Boleh. Kita Diaduk. coba dulu ya. Ini diaduk nggak? Aduk aja dulu boleh. Aduk ya. Nggak apa. Emang gitu. Tercampur ya. Biar kecampur ya. Oke. Berarti Ini buka. Coba. Gimana? Gimana rasanya? Kalau untuk aku pas sih. Pas. Dia manis tapi dia nggak terlalu manis. Nggak terlalu pekat manisnya ya. Tuh. Kayaknya Jadi kalau terlalu manis kan satu aja kayaknya udah cukup gitu. Tapi kayak ini Jadi balance ya antara Hmm. manis, Mm-mm. creamy, ada kopinya juga. Jadi itu tadi buat teman-teman yang mungkin pengen ngopi tapi aduh pengen yang manis nih sama pengen yang creamy dan ada susunya, bisa banget milih kopi. Ya. Ekopi gitu. Ini biji kopinya juga pilihan nih. Biji kopinya kita blend sendiri untuk kita buatkan di Ekopi blend ini, di Ekopi minuman Ekopi ini gitu. Ini pakai biji kopi apa nih? Nah, untuk Ekopi ini sebenarnya kita mix Mix, oke. antara Arabica dan Robusta gitu. Jadi kenapa kita mix gitu? Kita untuk mendapatkan tetap flavor dari Arabica kita dapat, tapi juga gimana cara intensity sama body yang biasanya dikandung oleh Robusta itu bisa kita hadirkan juga di minuman ini gitu loh. Wow. Tapi aku penasaran nih. Kalau musisi dia kan melakukan karya originalnya itu lagu. Kalau barista tuh kira-kira ada karya original dia nggak? Kalau barista bisa dibilang ketika mereka ibaratnya apa ya, membuat sebuah menu lah, atau dibilangnya signature beverage. Yang belum ada, beverage. yang belum pernah dibuat. Betul. Entah itu racikannya. Entah itu racikannya gitu. Karena sebenarnya kopi nggak hanya bisa dinikmatin pure dengan kopi, hanya kopi aja Iya. gitu loh. Sebenarnya bisa dimix dengan ingredients lain gitu loh. Dan sekarang banyak banget sebenarnya sudah mulai trennya itu mulai ke coffee mocktail. Mocktail. Jadi base coffee dicampur dengan mungkin infusion Berarti buah. Kenapa? Ada pakai soda ya? Nggak harus soda kok. Tapi dengan ingredients lain selain kopi. Bisa infusion buah, Oke. teh, Oh, gitu. Berarti kopi pun bisa bercampur dengan buah nih Betul, ya. Wow. betul. ini Nah, top. ini udah ya kopi. Kalau penasaran lagi, ini ada namanya es susu Regal. Pakai Regal nih ya? Iya. itu biskuit. Wow. Iya, biskuit Biskuit. Regal. Jadi teman-teman buat yang mungkin Susu ya? ini susu Oh. dengan ada crumbles Regal di atasnya. Nah, itu tadi konsep filosofi copyright ini ingin merangkul semua teman-teman yang nggak hanya suka Minum kopi, kopi, ya. tapi juga kalau misalnya nggak suka kopi, nggak minum kopi, tetap bisa kok datang ke filosofi copyright gitu loh. Ya, Ada pilihan lain Ada ya. pilihan Ya, lain terbukti gitu di loh. antara keempat ini cuma satu kopi. Cuma satu, tapi sebenarnya kalau misalkan Ya. ngomongin menu kopinya, kita tetap punya gitu. Jadi Jadi banyak. yes, cuman yang baru di filosofi copyright, ya aku pengen coba teman-teman nyobain Penasaran ini. nih. Ini aduk dulu coba. Aduk dulu boleh. Mana rasanya? Enak bang. Gimana? Nggak terlalu manis, juga ada tambahan. Tambahan crumblesnya. Ya, benar. Itunya yang buat Jadi pada saat minum, kok Iya, mau iya. ngunyah juga ya gitu ya, nggak hanya Kondisi minum lapar aja. pun bisa nih. Bisa buat sarapan. Nah. sarapan enak nih sarapan. Enak. Nah, ini yang es susu Tapi Regal. itu tersedia hangat juga nggak? Kalau hangat, kita sebenarnya nggak membuat menu ini jadi hangat. Oh. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman misalkan pengen, ya bisa aja. Cuman basically minuman ini minuman dingin. Minuman dingin ya. Gitu. Oke, Nasalo. Nextnya ada Nasalo. Nasalo Penasaran nggak sih apa nih? Nasalo apa? Singkatan ya. Singkatan bener. Oke. Nanas Nas. rasa
Nanas. Lontong. Ini adalah namanya nanas aloe vera. Wow. Aloe vera. Iya. Jadi Lidah buaya. lidah buaya. Untuk rambut kan. Iya. Lidah buaya tapi untuk yang topping bukan yang buat rambut ya. Jadi yang cube toppingnya gitu loh. Jadi kita ada di dalamnya ada cube topping lidah buayanya. Ini di shake makanya kalau dilihat ada sedikit foamnya di Iya, atasnya. Warnanya pun juga cerah gitu dan ekspektasi sebenarnya rasanya segar gitu. Jadi boleh temen cobain. Ini cocok nih untuk segar cuaca panas gini ya. Betul, cuaca Medan yang lagi panas ini cocok banget kalau misalnya Nah. minumnya di Aduh. es nasal. Gimana? Seger. Mantap, mantap. Seger. Tapi aku tetap the best. Regali tetap. Gak ada lawan. Gimana? Segar. Nah, segar mana sepantasnya nanas. Sepantasnya nanas Jus ya, nanas. betul. Tapi lebih segar Cuaca karena ditambah panas aloe cocok vera banget tadi. nih. Cuaca panas cocok Cuaca ya. panas cocok. Oke. Nah, yang terakhir ini aku siapin ada namanya SML. SML. Apa tuh? SML. SML. Bukan ukuran baju ya. Wih. Pas juga ya. SML itu bukan ukuran baju tapi namanya strawberry milk Ini latte. apa nih? Strawberry milk latte. Iya. Dikasih tahu dulu. Udah tadi udah Pak. Strawberry milk latte. Ini harus diaduk dulu. Aduk dulu aja. Biar dia mix ya. Biar dia mix dulu. Mungkin agak lama aduknya. Takut tumpah ya. Agak proses ya Iswan ya. Gimana? Aku cobain tisu. Ini mulai kecampur nih ya, warnanya pink-pink Yes, gitu ya. betul. Diangkat gelasnya juga nggak apa-apa kok kalau agak kejauhan mungkin. Tapi kalau misalnya nggak diaduk secara merata nih nggak tercampur kali Nggak ya? tercampur. Oke. Tapi kenapa tadi kita buatnya nggak diaduk? Biar nantinya ada layer yang Oke, biar menarik gitu. ya. Bisa difoto dulu, Multimerah. ya kan? Bisa difoto Biasa dulu, ya, anak di-update muda, di-update dulu. ya kan? Oke. Baru nanti habis itu diminum. Tapi dari semua ini nggak ada yang berlebihan. Nggak ada yang berlebihan. Iya. Yang berlebihan Pas nggak ada yang semua. pas semua cocok nih untuk lidah-lidah orang Medan ya. Karena memang orang suka manis, tapi kalau terlalu manis juga kadang kan. Over ya jadinya Jadi ya, enek berlebihan. gitu ya. Enek ya. Tapi ini nggak ada. Cocok nih Terima untuk kasih. lidah-lidah. Tapi mana yang mana jadi favorit? Yang mana favorit bener? Kalau aku ditanya. pasti yang itu lah. Kalau aku yang ujung, apa? Kopi. Kopi. Yes. Kalau aku regal. Regal. Padahal nggak suka susu putih, aku nggak suka. Nggak suka. Oh, jadi bisa pilihan ya, yang nggak suka susu putih ada campuran regalnya ya. Nah, itu tadi makanya uniknya adalah experience yang berbeda pada saat datang ke Filosofi Copyright. Nggak cuma yang suka kopi aja yang bisa datang dan nikmatin minuman di sini, tapi teman-teman yang nggak suka kopi, Juga teman-teman banyak pilihan. yes banyak pilihannya kayak tadi ada yang dengan milk base-nya, dengan regal, tapi ternyata ada juga yang seger-seger gitu loh. Jadi variatif gitu loh. Nah, kita juga penasaran nih dengan varian-varian ini. Ada nggak cerita menarik dari Rian untuk menyesuaikan, cari ide nih, ide buat menunya? Ada pengalaman unik atau gimana nih? Pengalaman unik apa ya? Saya lagi di mana? Oh, kepikiran untuk menu ini nih gitu. Sebenarnya kayak Nasalo ini kepikirannya adalah pengen bikin suatu hal yang seger gitu loh. Kepikirannya satu itu gimana caranya di Filosofi Copyright ini punya minuman yang seger juga gitu, nggak hanya kopi yang mungkin itu tadi teman-teman yang nggak suka minum kopi pun Bisa bisa gitu. Even yang suka minum kopi, saya yakin juga suka aja minum yang nanas Masuk-masuk ini aja. karena seger gitu kan. Akhirnya kepikiran apa yang seger ya? Oh, buah yang seger, tropical fruit. Oh, ini deh nanas aja deh kita ambil gitu kan. Terus kepikiran aloe vera juga gimana caranya ketika customer atau teman-teman yang beli minuman ini itu tadi punya experience untuk ada agak dingin. iya ada mengunyah experience mengunyah pada saat minum gitu kan. Jadi itu suatu hal yang beda, experience yang berbeda, makanya kita tambahin topping aloe vera gitu loh. Tapi kalau di samping pembuatan minumannya, bagiku yang paling menarik adalah proses penamaannya. proses penamaan. Proses penamaannya tuh menurut aku Paling seru ya. seru karena bareng tim marketing and branding itu aku pun sampai ketawa-ketawa sendiri kayak, "Hah, ini apa ini namanya?" Namanya SML. SML. Iya, strawberry milk latte. Wah, boleh seru tuh. Kalau strawberry latte agak panjang gitu ya. Gitu kan. Tapi kan orang jadi akan bertanya, SML. Ini apa ya gitu loh. Pasti
pasti bertanya. Gitu, walaupun belum lihat visualnya, tapi karena namanya udah menarik, dia pengen tahu gitu loh. Pokoknya semua ini enak dan harus datanglah Tribuners ke Filosofi Kopi ya. Harus ya. Harus. Ini untuk pertanyaan terakhir nih. Ya. Tips dan trik kali aja ada Tribuners yang pengen mulai jadi barista gitu. Kira-kira apa tipsnya? Oke, tips Dari and Rian triknya. Sebenarnya untuk tips and trik nggak ada yang spesial bagi aku. Kalau pengen jadi barista, yuk seriusin gitu loh. Bagi aku yang paling terpenting adalah aku selalu nanya dulu nih ya bagi orang yang mau jadi barista, tujuannya apa mau jadi barista? Balik lagi ke awal ya. Iya, apa sih Oke. tujuannya? Gitu loh. Kalau tujuannya jelas mau jadi barista itu karena ada yang mau dipelajari mungkin, ada hal yang mau dicapai. Ya udah jalanin gitu loh. Karena banyak mungkin yang beberapa yang nanya juga, Kak, apakah masih oke jadi seorang barista? Bagi aku semua profesi yang dijalanin dengan serius pasti akan ada Benar. path-nya, ada jalannya gitu loh. Walaupun mungkin profesinya pun yang mungkin menjanjikan, tapi kalau kitanya sendiri nggak serius ya tetap Benar. aja, tetap aja nggak akan ada hasilnya bagi aku gitu loh. Putus setengah jalan juga Bakal ya. putus setengah jalan juga gitu loh. Tapi bagi aku kalau misalnya tips kalau memulai jadi barista itu apa sih? Apply dulu aja di coffee shop. Apply dulu di coffee shop. Apply dulu di coffee shop. Bagi aku sekarang banyak juga kok coffee shop atau kedai-kedai kopi yang mencari barista yang nggak punya pengalaman dulu. Kenapa? Karena bagiku pun ketika aku hiring seorang barista, aku lebih memilih hiring seorang barista yang punya attitude-nya dulu. Attitude yang paling penting ya. Yes, dibandingkan punya knowledge-nya. Oke. Ketika dia punya attitude yang baik, untuk skill, technical skill, belajar soal kopi, itu bisa diajarin kok. Benar. Gitu. Attitude susah dipelajarin. Iya, attitude Susah itu ngajarin. susah ngajarin. Mendarah daging ya bisa Iya, bilang gitu. ya. Tapi juga kalau misalnya teman-teman mau belajar dulu, bisa kok belajar dulu karena sekarang udah mulai banyak sekolah-sekolah barista ya. Jadi bisa mulai belajar basic dulu, tahu dulu soal kopinya itu seperti apa. Lalu setelah itu bisa apply di kedai-kedai kopi yang mungkin lagi membuka lowongan untuk meng-hire seorang barista gitu loh. Tapi ingat, sebenarnya proses belajar nggak berhenti sampai situ gitu. Oke. Pada saat bekerja pun ya harus belajar lagi gitu. Berarti itu dia tipsnya. Berarti harus ya mulai aja. Dan apa ya? Harus tahu tujuannya, harus Tahu tahu tujuan yang tujuannya. jelas. Dan attitude ya. Jalanin. Dan attitude yang Attitude-nya bagus. harus yang bagus Yang paling gitu. penting. Jadi mungkin semakin kali ini bersama Rian Wibawa, Oke. Head of Learning and Development Filosofi Kopi. Mungkin sampai di situ dulu lah. Tapi jangan lupa Tribuners Medan harus datang ke Filosofi Kopi Pasti. Light Medan di Jalan Samanhudi nomor 7. Pasti. Tempatnya di sebelah Melati, Parahyangan. Sebelah Melati Parahyangan. Tapi nggak ada Mas Rian di sini ya. Mas Riannya udah taruh balik ke Jakarta. Udah balik Jakarta. Udah mungkin untuk semakin kali ini itu aja. Semoga bermanfaat bagi Tribuners dan aku Isvan pamit undur diri. Aku Tika. Dari Aku Rian Wibawa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.